إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih bisa beraktivitas, bisa melakukan berbagai macam kegiatan. Dan yang paling membahagiakan kita, bahwasanya semua itu kita melakukannya di bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan. Mudah-mudahan semua yang sudah kita lakukan, termasuk apa yang kita lakukan saat ini, benar-benar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita, contoh yang harus kita pedomani, kita ikuti dalam semua sisi kehidupan. Bagaimana berakidah yang lurus, bagaimana beribadah yang tulus, bagaimana bermuamalah yang baik, bagaimana berakhlak yang mulia. Semua itu sudah ada contohnya dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita mampu meneladani beliau, maka insyaallah kita berpeluang untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan dalam satu ungkapan ulama, seorang yang namanya Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan gambaran atau memberikan satu ungkapan, bulan Ramadan, syahrul Ramadan, waktun lil hasad. Beliau memberikan ibarat bahwasanya bulan puasa ini adalah bulan musim panen tiba. Yang namanya musim panen, kepada Allah, semua kita bersuka cita, semua kita bersenang, semua kita bergembira. Kenapa? Karena kita mendapatkan hasil. Maka hal yang sama dengan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini diibaratkan kita panen kebaikan, kita panen pahala, kita panen kebajikan-kebajikan. Bahkan di sisi yang lain, kita juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa dan kesalahan kita. Karenanya di satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang panjang sekali, yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi, di tengah-tengah hadis itu disebutkan, syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan yang 10 pertamanya itu, disitulah kita merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya kita lapar sekali, bahkan mungkin kita khawatir untuk melakukan ibadah puasa, jangan-jangan kita sakit, jangan-jangan kita drop. Tapi kasih sayang Allah justru tidak terasa kepada Allah. 1, 2, 3, saat ini kita sudah memasuki hari yang ke-11. Maka diibaratkan di dalam hadis itu, kita saat ini memasuki fase kedua,
yaitu Syahrul Maghfirah atau bulan pengampunan. Ketahuilah mata Allah, bulan Ramadan itu bulan diampunkannya kita semua dosa dan kesalahan. Dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna majtunibat al-kaba'ir. Dari satu salat ke salat berikutnya, dari satu Jumat berikut ke Jumat berikutnya, dan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu akan menjadi cara Allah untuk menghapuskan dosa dan kesalahan kita semua. Maka tentu kita berbahagia kepada Allah dengan berpuasa, maka kita dijamin oleh Allah untuk diampunkan dosa dan kesalahan. Saya memberikan ibarat kepada Allah, kalau kita saat ini ada hutang sama saudara kita atau mungkin lembaga keuangan sekalipun, lantas lembaga itu mengatakan kamu lunas hutangmu, kamu tidak perlu bayar hutang, tentu kita akan sukacita, bersenang gembira. Maka hal yang sama bila mana kita berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwasanya dosa dan kesalahan kita diampunkan di sisinya. Hal yang sama dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan benar-benar didasari atas dasar iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, diampunkan semua dosa dan kesalahan. Karena itu kata Allah, kalau kita bertanya, apakah semua orang berpuasa dijamin oleh Allah akan diampunkan dosanya? Ternyata ada syaratnya. Tidak semua. Ada syarat yang Allah berikan supaya kita benar-benar mendapatkan ampunan. Apa itu? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, satu syaratnya adalah benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti iman kepada Allah? Orang-orang yang benar percaya kepada Allah, yakin akan kepada Allah, sehingga dia melakukan itu, dia merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Jangan sampai kita beribadah tetapi kita justru jauh dari kebaikan, jauh dari keimanan. Kita masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Hati-hati kepada Allah. Saya selalu memberikan contoh kecil, mohon maaf saja. Kalau kita sholat di satu masjid, taruhlah misalnya di masjid yang paling besar di NTB, karena itu banyak sekali keluhan-keluhan. Di saat kita menggunakan sandal yang terbaik yang kita miliki, lantas begitu kita keluar dari Jumat, sandal itu hilang di bulan puasa. Maka siapa yang mengambil sandal itu? Tentu tidak mungkin ibu ketut, ibu madi dan lain sebagainya. Tetapi yang mengambil itu siapa? Pasti orang Islam. Tetapi dia belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya orang beriman dengan Islam. Dia bisa Islam, tetapi dia masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu Islam namanya. Tetapi kalau orang beriman kepada Allah, orang beriman benar-benar yakin kepada Allah, dan dia tidak akan mencampur keimanan itu dengan perbuatan dosa. Maka hal yang sama dengan syarat kita diampunkan dosa kita, orang yang benar-benar berpuasa karena iman. Apa artinya? Dia menghadirkan segala bentuk kebajikan secara totalitas. Termasuk kepada Allah, orang yang berpuasa itu benar-benar menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin dipuji, dia tidak ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Hal yang sama lagi kepada Allah, supaya diampunkan dosa dan kesalahan kita, pastikan semua anggota tubuh kita, semua fasilitas yang kita miliki juga ikut berpuasa. Jadi jangan sampai yang berpuasa hanya, mohon maaf, perut saja yang berpuasa. Memang tidak makan, tidak minum, tetapi ternyata mulut ini juga belum bisa dipuasakan. Masih suka mencaci, memaki, bahkan mungkin menggunjing saudaranya, atau mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak penting dalam kehidupannya. Maka mohon maaf, orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang berpuasa tetapi dia tidak mampu mengendalikan dirinya, masih bisa berkata-kata yang kotor, berkata yang menyakitkan, memfitnah dan lain sebagainya, Allah tidak memerlukan dari orang itu untuk dia berpuasa. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang kelihatannya berpuasa,
Dia tidak makan, tidak minum di siang hari, tetapi sayang, dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus semata. Maka Allah, kalau kita benar-benar menginginkan ampunan dari Allah SWT, dan kalau kita ingin mendapatkan pahala yang berlimpah, maka pastikan puasa benar-benar kita lakukan secara utuh, secara total. Sehingga semua anggota badan kita juga kita ikutkan untuk berpuasa. Kita jaga tutur kata kita, pelihara tindakan kita, perilaku kita. Sebaliknya kita isi semua Ramadan kita dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang benar-benar menghadirkan malam-malam di bulan Ramadan, dia benar-benar menghadirkan ibadah. Yang dimaksud dengan qiyam Ramadan di sini Allah tarawih. Hati-hati Allah, jangan semangat tarawih hanya di awal saja, di 10 pertama saja, 10 kedua. Lantas kita tarawih lebih banyak di pasar, lebih banyak di mall dan lain sebagainya, maka kita berpeluang untuk tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan konsistensi semangat ibadah jangan sampai kendor seiring dengan waktu Ramadan terus berjalan. Demikian Allah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan ini kita memanen kebaikan-kebaikan, kita mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah, dan di sisi yang lain kita benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على 4 الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر العظيم من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.